Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita di pelajaran Arab Melayu. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan memasuki materi kita yang pertama di semester 2. Hari ini kita akan belajar membaca dongeng. Sepertinya menarik ya, karena dongeng memang sangat disukai oleh anak-anak. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita harus tahu terlebih dahulu apakah dongeng itu. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Apakah dongeng itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kalau cerita dongeng itu tidak benar-benar terjadi, mengapa kita harus mempelajarinya? Tentu, walaupun tidak benar-benar terjadi, ada manfaat yang bisa kita peroleh dari sebuah dongeng. Mari kita lihat apa saja manfaat dari dongeng. Ada beberapa manfaat dari dongeng. Yang pertama, dongeng bisa membantu kita untuk berimajinasi. Karena dongeng adalah hasil imajinasi dari seorang pengarang. Maka dengan membaca dongeng, imajinasi kita juga akan ikut berkembang sesuai dengan buku yang kita baca. Yang kedua, sarana untuk menambah etika dan nilai-nilai kehidupan. Pada zaman dahulu, sebelum seorang anak tidur, biasanya ayah atau ibu akan membacakan sebuah dongeng. Mengapa harus dongeng? Karena di dalam dongeng banyak sekali nilai-nilai kehidupan, etika yang akan berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, merangsang minat baca. Mengapa? Karena cerita dongeng sangat menarik. Karena dongeng sangat menarik, kita tentu akan tertarik untuk membacanya. Karena itu, keinginan membaca kita juga akan meningkat. Yang keempat, meningkatkan kecerdasan. Orang yang rajin membaca pasti akan banyak ilmunya. Dengan banyak ilmunya, maka orang itu akan semakin cerdas. Maka secara tidak langsung dengan banyak membaca, kita akan menjadi cerdas. Yang kelima, mempercepat terampil berbahasa. Orang yang banyak membaca akan berbeda kosakatanya dengan orang yang tidak membaca. Sehingga ketika mereka berbahasa, baik secara lisan maupun tulisan, akan nampak perbedaan antara orang yang rajin membaca dan tidak pernah membaca. Karena orang yang rajin membaca akan lancar mengucapkan sesuatu karena mereka mempunyai kosakata yang banyak. Akan berbeda dengan orang yang malas membaca. Demikianlah manfaat dongeng. Berikut kita akan melihat unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu dari dalam karya itu sendiri. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok yang menjiwai keseluruhan cerita. Dari tema inilah nantinya akan terwujud persoalan-persoalan yang dialami tokoh dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita dengan segenap watak yang dimilikinya. Berdasarkan peran tokoh, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama disebut juga protagonis, dan tokoh sampingan disebut juga tokoh antagonis. 3.
Latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melingkupi terjadinya suatu peristiwa. Dalam cerita, latar dapat berupa latar konkret dan dapat pula berupa latar abstrak. Latar konkret adalah latar yang sesuai dengan kenyataan kita sehari-hari. Misalnya, di pasar, pagi hari, suasananya misalnya gembira, ramai, hiruk pikuk, dan sebagainya. Sedangkan latar abstrak biasanya terdapat dalam dongeng, misalnya di kayangan, di negeri antah berantah, dan sebagainya. 4. Alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan hubungan sebab akibat. Alur dibedakan atas alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Kita contohkan alur maju. Mungkin kamu pernah membaca cerita. Dari cerita itu dimulai dari dia kecil, kemudian dia ditinggal oleh ibunya, lalu dia diasuh oleh pamannya. Setelah besar, dia akhirnya hidup bahagia. Itu namanya alur maju karena berurutan dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur adalah kebalikan dari alur maju. Itulah beberapa unsur intrinsik dari dongeng. Untuk hari ini, dongeng yang akan kita pelajari adalah dongeng Si Bujang Miskin. Dongeng ini akan kita baca bersama. Dan dongeng ini cukup panjang dalam tulisan Arab Melayu. Bagaimana cara membaca bersama dongeng ini? Silakan kamu simak tugas berikut ini. Yang pertama, kamu buka dongeng halaman 53 sampai halaman 61. Kemudian, kamu tandai dengan pensil paragraf yang ada pada dongeng tersebut. Di halaman 53 terdapat 3 paragraf. Berarti di halaman 53 ada paragraf 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya sampai halaman terakhir, yaitu halaman 61, ada paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-43. Nanti di grup Arab Melayu, Ibu akan mengirimkan paragraf yang akan kamu baca. Paragraf itu kamu rekam audio, kemudian dikirimkan ke grup WA. Dengan telah dikirimkannya rekaman tersebut, maka di dalam grup itu kita mempunyai rekaman dongeng Si Bujang Miskin yang lengkap dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Semoga kamu paham dengan tugas ini. Demikianlah materi pelajaran hari ini. Semoga menambah pemahaman dan pengetahuan. Terapkanlah materi yang telah didapat saat mengerjakan latihan. Semoga berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.